Pada kesempatan kali ini kami akan membahas detail kecil atau minor detail yang ada pada episode 64 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Tempat pertemuan trio Marley, Rainer, Annie, dan Bertolt. Jika kalian perhatikan saat mereka selesai ngobrol, di sana ada batas yang berupa kayu. Nah, lokasi mereka ini tepat berada di luar base pelatihan, yang bisa kalian cocokkan pada episode 3 Attack on Titan. Dan ya, sekitar situlah mereka keluar dan ngobrol. 2. Pemain pentas. Ya, saat Tybur bercermin, di sana terlihat pemain pentas yang akan memerankan orang-orang yang ditindas dengan lumuran darah. Aslinya itu bukan darah ya. 3. Luka gores pada tangan Eren. Nah, jika kalian ingat tentang pembahasan kami pada video sebelumnya, yaitu opening season 3, di sana luka goresannya sama persis. Dan mungkin tangan ini akan kalian lihat lagi pada episode mendatang. 4. Perkumpulan orang-orang keluarga pewaris Titan. Ya, di sana bisa kalian lihat selain ibu Rainer dan bapaknya Annie, semuanya menggunakan ban lengan warna merah, dan itu pasti lebih dari 7 pewaris, atau mungkin setidaknya 6 pewaris. Nah, ini menjelaskan dan menjawab pertanyaan kalian, apa yang terjadi pada keluarga pewaris Titan jika pewaris tersebut mati, seperti Bertolt. Nah, jawabannya ada di sini. Mereka tetap mengenakan ban lengan warna merah, alias orang-orang di sana pasti anaknya atau keluarganya adalah pewaris Titan terdahulu. 5. Backsound saat pidato Willy. Ya, kalau kalian sadar, dalam pidato Willy, suara musiknya itu bukan dari animenya langsung, atau dari studionya. Secara harfiah, itu berasal dari alat musik pasukan Marley bawakan, mulai dari trompet dan gendangnya. 6. Terjebaknya Pieck dan Porco. Mungkin jika kalian bertanya-tanya kenapa Eren bisa berubah di dalam ruangan yang sempit, sedangkan Pieck dan Porco tidak, ya, itu karena memang tidak bisa. Perhatikan, di sana ada jerami yang apabila terkena perubahan akan terbakar, karena biasanya perubahan Titan selalu mengeluarkan hawa panas. Dan alasan kedua adalah jika salah satu dari mereka berubah, maka satunya akan mati terkena dampak perubahan, karena lokasi mereka sangat sempit. Walaupun mereka berdua berubah, tetap tidak bisa keluar dari sana. Sesuai kata Porco, mereka hanya akan saling menghancurkan. 7. Saat Willy menoleh. Nah, kalau kalian sadar apa yang Willy lihat, di sana ada pemeran pewaris ke-9 Titan sebelumnya. Satu penjaga keluarga Tybur, dan satu lagi keluarga Tybur yang diperlihatkan sebelumnya. Lalu sedang apa ia di sana? Apakah ia istimewa? Karena satu-satunya anggota keluarga yang menonton Willy. 8. Gaya Titan tembok. Ya, kolosal Titan yang mengelilingi tembok ini sama persis gayanya dengan buku sejarah yang diceritakan oleh Dina Fritz. Padahal aslinya mereka itu tidak bergandengan tangan sama sekali. 9. Teman Eren. Nah, jika kalian sadar saat Eren mengatakan bahwa surat itu untuk teman-temannya, dan Rainer juga kaget, artinya wajah yang kalian lihat sebelumnya yang diduga Jin itu benar. Lalu selain Jin, pasti teman-teman Eren ada di Liberio, seperti Mikasa dan yang lainnya. 10. Saat Rainer menyinggung Eren tentang kematian paling brutal. Yang dimaksud Rainer itu saat di season 2-nya, ketika ia menculik Eren dan Ymir. Di sana Eren berkata bahwa ia akan berjanji akan membuat kematian mereka berdua dalam kondisi paling menyakitkan. Untung saja Eren sudah lupa atau mungkin malu dengan ucapannya tersebut. 11. Eren yang selalu mengawasi. Sebelumnya Eren sudah mengawasi keseharian Rainer dengan 4 anak-anak tersebut, bahkan sebelum ia bertemu dengan Falco. 12. Prajurit. Ya, prajurit Marley yang diperintahkan mencari pejuang yang hilang, ternyata malah menuju ke arah tempat Rainer dan Falco berada, yang pada akhirnya mereka mati akibat perubahan Titan Eren. 13. Dampak perubahan. Saat Eren berubah dan menerbangkan puing-puing bangunan, ada penonton yang bernasib tragis dan terkena puing bangunan tersebut lebih dahulu, padahal di depannya aman-aman saja. 14. Gigi Titan Eren. Nah, jika kalian perhatikan, gigi Titan Eren lebih tajam dibandingkan saat ia masih di Paradis. Pertanda apakah ini? Apakah Eren mengasah giginya?
Oke, mungkin itu saja pembahasan detail kecil pada episode 64 ini. Untuk kasus prajurit yang menjebak Pik dan Porco, surat yang dikirim Falco akan kami bahas pada video lain ya, karena itu akan mengandung spoiler. Jadi tungguin saja ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.